Tapi kalau tidak sempat, maka cukup inventory aja. Oke. Suara saya sudah terdengar jelas ya? Sudah? Sudah, Pak. Kemudian presentasi saya juga sudah terlihat? Sudah? Sudah, Pak. Oke. Ini adalah salah satu, kalau jadi nanti dengan scheduling adalah salah satu hal yang paling penting lah saya rasa ya dari TI kita ini ya, adalah hal-hal yang terkait dengan inventory dan scheduling ya, karena itu awal daripada perkembangan ilmu kita. Ini termasuk yang awal-awal. Ya, yang paling awal sekali adalah sebenarnya yang minggu-minggu sebelumnya ya, yang saya ajarkan mengenai work measurement, motion study, lah itu ilmu-ilmu yang paling awal dari teknik industri. Nah, apa artinya inventory gitu loh ya? Inventory kita suka sering dengar sebagai hal yang terkait dengan persediaan. Ya, di Indonesia kan adalah persediaan barang. Jadi intinya itu barang itu yang kalau kita siapkan sebagai bahan baku maupun dia jadi barang jadi kalau inventory itu ada 3 hal ya. Ada bahan baku, itu bahan yang belum diolah. Ya, ada barang setengah jadi atau WIP ya. WIP itu WIP itu adalah work in progress atau work in process, sama aja. Itu barang setengah jadi. Ya, yang terakhir adalah yang outputnya adalah disebutnya finished good ya, FG ya. Jadi ada, kalau dalam bahasa Inggrisnya raw material, WIP dan FG gitu loh. Nah, ini harus dikelola dengan sebaik-baik mungkin ya. Karena barang-barang itu prinsipnya kita ya di orang TI ini adalah satu hal ya. Kita nggak boleh nyimpan terlampau banyak, tapi juga nggak bisa nyimpan terlampau sedikit. Intinya gitu. Kalau kita nyimpan terlampau banyak, maka kita kena cost, kena semacam biaya. Disebutnya holding cost. Disebutnya holding cost. Kalau kita bahannya sebaliknya, kalau barang-barang kita itu terlampau sedikit, ya, maka kita punya risiko. Yaitu risikonya disebutnya shortage, ya. Jadi kita nggak bisa overstock, nggak bisa juga shortage, ya. Shortage itu ada kekurangan barang, ya. Sekarang kita diskusi sedikit, ya. Kalau lebih baik kita di pabrik kita kebanyakan barang atau kesedikitan barang, mana yang lebih resiko bisnisnya lebih kecil? Silakan. Saya mau coba jawab. Ini siapa nih? Renata, Pak. Renata, ya. Menurut saya lebih baik kebanyakan barang dibanding kedikitan barang, Pak. Oh ya, kenapa? Karena kalau misalnya kebanyakan, resikonya cuma di storage gitu ya, Pak. Tapi kalau misalnya kedikitan nanti bisa ngaruh ke produksinya, jadi terhambat gitu-gitu sih, Pak. Ujungnya adalah kehilangan konsumen. Iya, Pak. Ya. Oke, ada pendapat lain? Atau setuju nggak sama Renata semua? Setuju ya? Ya oke lah. Kelihatannya begitu ya, daripada kehilangan konsumen, lebih baik kita ketinggian cost-nya sedikit gitu ya. Oke. Kalau di mata ilmu dua-duanya jelek dianggapnya. Ya. Nanti Anda lihat ya bagaimana persediaan ini tidak mau kebanyakan bahan baku dan nggak mau cuma kedikitan. Ya. Dua-duanya sama kalau menurut ilmunya ya. Dalam prakteknya saya tidak keberatan sih dengan pendapat Renata tadi. Kebanyakan manajer ya, kalau kita tanya para manajer, mana yang lebih kamu takut? Kehilangan konsumen karena nggak punya barang, atau kebanyakan barang sehingga sewa gudangnya lebih tinggi, biaya untuk menjaga barang-barang itu juga lebih tinggi, ada resiko barang itu jadi rusak, kalau kebanyakan gitu ya, atau ada kemungkinan nanti dicuri gitu. Mereka akan memilih yang sama dengan alasannya Renata. Ya, kalau kamu tanya semua di manajer, menurut saya seluruh dunia sama. Ya, jadi dalam praktek itu. Tapi dalam teorinya dianggap sama bahayanya.
Ya, kalau dalam prakteknya demikian, kalau dalam teorinya dua-duanya dihindari. Ya, nggak pernah dibilang bahwa dalam teori nggak pernah dibilang masih mending lebih mending overstock. Ya, overstock atau shortage, short terus pendek ya, shortage ya. Oke. Jadi the purpose of inventory planning and control function is to determine appropriate inventory policies. Sebenarnya nantinya ujungnya policies ya. Policies itu artinya kebijakan ya. Bukan kebijaksanaan ya, tapi kebijakan. Kebijaksanaan beda ya. Kalau kebijaksanaan bahasa Inggrisnya wisdom ya. Wisdom, to be wise ya, wisdom. Tapi kalau kebijakan itu policy. Ya, policy itu kebijakan ya di Indonesia. And to keep all associated costs at a minimum. Intinya gitu. Ini dari sebuah buku namanya Turner. Nah, Turner adalah buku yang setara dengan bahan yang kita pakai. Kita kan bahan PTI kita kan banyak pakai Hicks ya. Nah, kita kadang-kadang alternatifnya Turner ya. Buku ini Turner ini bikin tahun 93 ini juga sudah cetakan keberapa kali, orangnya udah tua, mungkin ya, kemungkinan besar sudah meninggal karena ini adalah penulis-penulis lamanya orang TI ya. Kemudian akhirnya Turner bilang begini, untuk kita bisa menguasai inventory cukup Anda ingat dua hal, nomor satu sama nomor dua. Almost all inventory problems are concerned with answering two fundamental question. Nah, ini makanya saya senang ambil Turner karena dia mengena ya. Nomor satu adalah sebenarnya kalau kita sebagai manajer atau kita sebagai ahli TI yang mengamati, ya ahli TI beda ya kalau kita sebagai manajer atau kita sebagai director dengan kalau manajer dan director ada kemiripan yaitu decision, sedangkan kalau kita sebagai ahli teknik industri ya industrial engineers, kalau kita sebagai industrial engineers kita berbeda dengan manajer. Ya, kalau manajer itu decision, harus ngambil keputusan. Kalau kita adalah untuk mendesain, ya. Kalau kita mendesain atau merancang satu sistem yang membuat para manajer nanti melakukan decision yang tepat. Gitu ya. Sekali lagi ya. Kalau pengen tahu apa sih hubungan antara industrial engineers dengan managers atau directors. Ya, kita ini dididik bukan untuk jadi manajer, Anda harus tahu ya. Kita dididik bukan untuk jadi manajer. Kita ini dididik untuk menjadi industrial engineers. Industrial engineers ini adalah insinyur. Ya, insinyur artinya mendesain. Ya, kita mendesain apa? Kita mendesain sistem atau integrated system yang memudahkan nanti para manajer untuk memutuskan, mudah dan tepat gitu ya. Ya, manajer atau director akan memutuskan dengan lebih tepat. Ya, kalau kita di tingkat bawah, tingkat lapangan, kita memudahkan para pekerja untuk melakukan pekerjaan yang efisien, efektif, dan produktif. Kira-kira gitu. Itulah tugas orang teknik industri, itu yang selalu saya ingatkan. Ya, jadi berbeda kita dengan manajer. Kalau kalian pengen jadi manajer, kalian ambilnya di FEB, kayak anak saya yang baru lulus ya. FEB diambil manajemen. Ya, nah dia dididik untuk menjadi manajer. Nama bidangnya juga manajemen. Dia untuk dijadikan manajer. Nah, kalau kalian adalah menjadi industrial engineers, ya, ada hubungannya dengan manajer, ada. Kalian harus membantu mereka mendesain satu sistem yang membuat mereka lebih mudah dan lebih tepat untuk memutuskan, begitu. Ya, jadi kembali ke kuliah kita ini, how much to order and when to place order, ini hal yang paling penting. Jadi untuk menghindari kebanyakan atau kesedikitan barang yang kita simpan di pabrik kita kan gitu ya, maka kita harus tahu berapa banyak yang kita order ya. Setiap kita order itu berapa banyak ya, mau 10, 20, 30, 50, 100, mau beli banyak atau mau beli sedikit. Nah itu how much to order ya. At one time, ada kata-kata at one time, sekali pesan ya. Jadi lot ya, disebutnya lot juga, LOT sama namanya. How much to order adalah lot ya, lot juga. Ada yang bilang lot size kayaknya. Lot size ya. Sekali pesan tuh berapa banyak? Ya, how much to order at one time. Ya, kepada supplier. Satu lagi when ya. Atau juga how often, berapa sering kita harus place an order. Ya. Karena ini dua hal yang berhubungan. Kalau kita beli sekali banyak
setahun ya, dalam setahun kita beli sekali banyak cukup 3 kali ya. Tapi bisa juga kita beli sedikit-sedikit tetapi bisa 12 kali gitu. Ya, nangkap ya. Ya. Bintang Maharani. Iya, Pak. Kamu nangkep ya apa yang saya ngomong ya. Jadi Nangkep, kita Pak. kalau kita bayangkan kita jadi manajer atau kita menjadi perancang sistem untuk manajer, kita harus bantu mereka untuk bisa memutuskan dengan baik. Kalau sekali pesan barang yang dimaksud untuk diproduksi itu lebih baik sekali beli barang banyak ya, jadi setahun 3 kali aja beli gitu ya, atau kita harus bantu mereka ya, menghitung yang benar, pesan tiap bulan aja, tiap bulan sedikit-sedikit ya, pesan 3 kali dalam 1 tahun tapi banyak, atau kita pesan 1 bulan sekali sedikit-sedikit gitu. Nah, ini yang selalu menjadi decision bagi mereka dan kita wajib membantu mereka menyediakan rumus, menyediakan pengertian, yang kalau perlu udah jadi software lah gitu ya, jadi software supaya mereka untuk memudahkan mereka untuk memutuskan dengan cepat. Tugasnya gitu. Oke, baik, kita lanjut ya. Sampai sini saya rasa udah masih ngerti ya. Nah, kemudian ternyata untuk bisa secara tepat untuk itu, maka kita dihadapkan oleh 2 hal, yaitu procurement cost dan carrying cost. Ya, kalau procurement cost adalah biaya, ya, procurement cost adalah purchase item is the order cost. Jadi procurement cost nama lainnya adalah order cost, ya, order cost. Order cost consists of the clerical cost of making up the processing a purchase requisition. Artinya gini, waktu kita pesan kan kita menggunakan telepon atau kita menggunakan email ya. Nah, itu dianggap ada cost-nya itu. Ya. Atau kadang-kadang kita untuk bisa memesan barang pada sesuatu tempat, kita harus menjadi anggota dulu gitu misalnya. Selama jadi anggota itu kita harus bayar bulanan. Nah, itu dianggap sebagai procurement cost atau order cost, sama aja tuh. Procurement cost atau order cost. Baik, saya rasa ngerti. Nah, satu lagi adalah carrying cost. Nah, carrying cost ini lebih nyata karena kita biasanya lihat ini barang banyak amat ya di gudang. Apa cost-nya nggak ketinggian ya? Ya, pastinya adalah carrying cost adalah cost of holding inventory. Nah, jadi carrying cost ini nama lainnya adalah holding cost. Nah, makanya saya tadi bilangnya holding cost, ya, holding inventory cost. Nah, ini biaya-biayanya ada 1, 2, 3, 4. Bisa cost of money, karena waktu kita cost of money itu bunga bank. Jadi kalau kita taruh uang 100 juta ya untuk beli barang, kadang-kadang uangnya duluan misalnya gitu ya, tapi barangnya belum datang dan sebagainya, maka itu ada bunga tiap bulannya, gitu ya. Kemudian adalah cost of storage space, ya. Storage space adalah satu, Anda udah bisa dapat ya, udah dapat. Kemudian cost of obsolescence, cost kerusakan. Jadi kita jaga-jaga bahwa biaya yang kita keluarkan itu mungkin aja bisa menjadi sebagian menjadi biaya kerusakan barang. Karena barang datang itu kadang-kadang ada aja risiko kerusakannya. Kemudian cost of insurance and taxes, ya, jika ada pajak dan kemudian ada biasa kalau kita beli kita punya pajak gitu. Dan kemudian insurance, misalnya barang kita dikirim pakai asuransi, maka ada biaya asuransinya. Nah, ya, 2 ini harus Anda pahami dengan baik, ya. Nah, ini dua biaya yang bertolak belakang, ya, bertolak belakang sebenarnya. Nah, gimana bertolak belakangnya? Saya pengen kasih lihat ini dulu deh. Nah, ini dulu, ya, ini dulu, ya. Kalau yang CC itu adalah kalau ya sebentar, TC itu total cost, ya, yang di atas itu total cost, ya, turun ya. Kemudian grafik ini sebenarnya menggambarkan paling bawah adalah Q. Q itu adalah quantity. Jadi makin ke kanan kuantitinya makin banyak kita beli, ya. Kemudian yang X, yang Y, sorry, yang sumbu Y adalah rupiah, ya, rupiah. Artinya berapa rupiah atau berapa dolar, gitu, ya.
PC adalah procurement cost, CC adalah carrying cost. Ya, nah rupanya dia perilaku daripada biayanya itu gambarnya berbeda seperti begini. Makin banyak kita beli ya kuantitinya, maka CC akan makin banyak pelan-pelan sehingga linear naik. Ya, itu adalah carrying cost. Makin banyak barang kita simpan, makin banyak barang yang kita beli dan kemudian kita simpan. Simpan aja deh. Kalau beli nanti ada namanya material cost. Material cost-nya biasanya nggak kita pertimbangkan karena saling menghilangkan. Material cost dengan material cost kita saling menghilangkan. Ya, itu kalau dalam matematik. Jadi kita memasalahkan adalah carrying cost-nya aja, ya. Nah, jadi makin banyak kita simpan, maka carrying cost makin tinggi. Gambarnya adalah naik pelan-pelan, ya, sesuai dengan quantity. Nah, kemudian sebaliknya kalau purchasing cost atau nama lainnya ada order cost, ordering cost, makin banyak kita beli sekali beli, makin besar kita beli dalam satu waktu, maka grafiknya adalah makin turun seperti gini. Ya, sekarang saya mau nanya sama Rajwa Adiat. Kamu bisa nggak jelasin kenapa grafik PC-nya turun seperti itu? PC. Kalau yang CC kamu ngerti nggak, Rajwa? Ya, Pak. Kalau CC kamu paham kan? Makin banyak kuantiti ini ya. Nah, sekarang kalau PC purchasing cost, kenapa jadi makin turun? Berlawanan dia. Turunnya kurva ya, bentuknya dia bukan linear ya. Turunnya bentuknya kurva. Kira-kira apa? Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Nanti kita diskusi sama yang lain. Teman-teman yang bisa bantu. Belum bisa ya, Rajwa ya? Belum, Pak. Belum, oke. Kita nggak apa-apa, ini emang baru kan? Renata tadi udah. Asya, coba Asya. Kenapa dia kuantiti yang kita beli makin besar, purchasing cost-nya kok malah makin turun gitu ya? Sejalan dengan kuantiti yang makin banyak. Bisa, Asya? Bentar Pak, lagi mencoba mikir. Kamu kalau yang carrying cost ngerti dong ya? Makin banyak kuantiti yang kita itu naik ya? Oke. Iya. Oke. Asya, gimana Asya? Kayaknya karena kalau makin, saya mau coba jawab ya Pak. Kalau misalnya makin banyak sekali beli dalam satu waktu, tadi kan procurement PC atau order cost itu cost yang bukan nyata ya Pak, yang kayak nggak kelihatan gitu Pak. Jadi mungkin kalau sekali beli langsung banyak, ya. Apa sih yang kayak tahapan-tahapannya itu jadi nggak, kalau misalnya dikit terus sering kan berarti setiap sekali keluar itu ngeluarin biaya procurement cost. Nah lagi. itu. Tapi kalau misalnya, betul lah. Kalau misalnya, ya udah cukup Asya. Itu yang pernyataan kamu yang terakhir betul banget. Jadi itu sebetulnya biaya kerepotan. Ya, kita ganti aja pakai biaya kerepotan ya. Ya. Setiap pesan kamu mesen 10, mesen 20, itu umumnya biayanya sama. Kamu harus telepon, kamu harus buka email, ya, benar nggak? Ya, logikanya gitu. Rajwa nangkap nggak Rajwa sekarang? Nangkap Pak sekarang. Nah, kamu mau beli 100, mau beli 50, ya itu sama aja biayanya sekali pesan itu, ya. Bukan biaya, maaf saya salah. Kerepotannya sama aja. Kamu tetap melakukan sesuatu. Nah, akhirnya dinilai bahwa penilaian kita ya, ini bukan imajiner tapi benar-benar nyata. Kalau kita mesen sekali banyak, maka dia lebih murah sebenarnya. Cost-nya lebih murah per unitnya, ya. Cost per unitnya jadi lebih murah, ya. Karena biaya yang kita keluarkan sama aja, tetapi barang yang datang kita beli itu lebih banyak, maka nanti cost per unitnya akan turun.
Sehingga gambarnya jadi turun seperti itu, seiring dengan perjalanan atau penambahan dari Q-nya. Nangkap semua? Nangkap nggak semua? Nangkap, Pak. Ya, syukur. Karena ini prinsip ya, ini prinsip. Nah, akibatnya kita jadi punya ilmu nih. Nah, ini salah satu ilmu favoritnya orang TI lah, inventory itu. Ya. Akibatnya setelah seperti ini, maka nanti akan ada total cost. Nah, ini gambar total cost-nya salah karena harusnya TC itu total cost ya. Yang dia turun pas begitu ya, pas turun begitu, itu sebenarnya sama dengan satu garis dengan pertemuannya itu. Ya, kan ada pertemuannya ya. Pertemuan antara PC dan CC kan ada titik temunya. Ya, kalau kamu tarik sejajar ke atas, nah itu pas turunnya si TC. Nangkap nggak? Jadi gambar ini salah. Ya, gambar ini salah. Gambar ini menggambarkan TC-nya turunnya di sebelah kanan. Tapi sebenarnya TC-nya turunnya pas titik pertemuan itu. Nah, ini matematiknya aja supaya saya ajarkan supaya kita punya basic matematik yang benar. Jangan, wah ini Pak Yuri ngajarin matematiknya salah lagi nih ya. Memang gambarnya salah. Saya nggak sempat atau ini harusnya bisa di ini ya, sorry Mot. Bisa dikoreksi harusnya ya. Cuman yang harusnya kita geser ke sini. Nah, kemudian juga secara matematik yang mengganggu adalah jarak antara sumbu X ya, sumbu X bukan Y ya, yang X ke titik pertemuan itu ya, jaraknya misalnya segini jaraknya, dengan jarak TC pas turun, TC-nya pas turun itu adalah sama. Ya, kira-kira sama. Nah, ini saya ajarkan basic matematiknya ya. Cara ngitungnya ya itu pakai kalkulus lah. Kalian lagi belajar kalkulus nggak? Ya, kalkulus. Nah, ini kalkulus nih. Ya, jadi kamu nanti dengan modal kalkulus coba deh buktikan atau gimana bahwa sebenarnya gambarnya memang benar begini, theoretically memang begini. Dan itu yang saya ajarkan benar. Nah, kalau PC itu disebutnya asymptot. Asymptot itu adalah satu grafik ya, satu grafik yang tidak linear ya, dia turun tapi tidak pernah akan menyentuh Q. Tidak akan pernah menyentuh X, tidak akan menyentuh. Begitu menyentuh dia lurus lagi. Nah, itu matematik juga tuh. Ya. Namanya asymptot ya. Tetapi kalau CC ya, CC itu adalah carrying cost, dia bisa menyentuh mana aja. Dia menyentuh dari nol, terus menyentuh apa aja dia bisa. Ya, tapi kalau asymptot dia tidak bisa. Nangkap ya? Nah, jadi total cost ini nih yang paling kecil adalah di tempat dia sebelum dia turun kemudian dia naik lagi, ya kan? Turun terus dia naik. Nah, itu yang paling rendah adalah itu. Nah, kalau itu kita turunin garis ke bawah, nah itu nanti dapat satu quantity yang paling optimal. Nangkap semua ya? Ya. Jadi dari TC itu kalau kita ambil satu titik yang paling rendah terus kita turunin ke bawah ketemu Q, nah itulah kita sebut EOQ. Sering sekali kita sebut EOQ, Economic Order Quantity. Nama lainnya adalah Q optimal, Q yang paling optimal. Kalau kita tarik ke sebelah kiri, mentok ke cost, ya, dolar, itu adalah dolar yang paling rendah. Atau rupiah yang paling rendah. Nangkep ya? Nah, oleh karena itu, akhirnya masalah inventory ini bisa kita selesaikan dengan cara optimasi. Nah, jadi welcome to optimization. Ya, orang TI banyak sekali bicara optimization. Ya, basicnya adalah matematika. Ya, sampai kamu S3 pun optimization. Ya, disertasi saya sebagian daripada disertasi saya adalah optimization. Ya, kita sering sekali ngomong optimization di orang TI ini. Ya, karena sebutnya trade off. Sesuatu yang trade off. Kalau ditanya yang trade off mana? Yang trade off itu CC dan PC. Itu trade off tuh. Waktu CC-nya naik, si PC-nya turun ya. Itu namanya trade off. Tapi kalau ditemukan, dia mempunyai makna. Ya, maknanya kalau kita bikin jadi total cost, ya, punya total cost, dia akan paling rendah di situ. Nah, inilah apa ya menurut saya ciri khasnya orang matematik menjelaskan sesuatu. Ya.
Matematik itu angka-angka ya, tetapi dia sebenarnya yang paling hayal ya, paling dari semua ilmu yang paling harus memerlukan imajinasi, yaitu adalah matematik ya. Seolah-olah dia konkret, tetapi dia sebenarnya paling imajiner. Ya, paling imajiner. Seolah-olah dia banyak angka, tetapi dia sebenarnya paling banyak pemisalan, paling banyak perumpamaan atau asumsi. Ya. Jadi ini bisa terjadi karena asumsinya banyak banget, ya. Karena banyak banget. Kalau ini diterapkan dalam praktek, maka nggak bisa jalan sebenarnya. Ya, dalam praktek inventory is not really use, ya. Saya bilang aja. Ya, cuma secara teori kita harus tahu bahwa ini dasar berpikirnya. Nah, nanti kalau kita dalam praktek, kita ingat bahwa teorinya seperti gini, tapi nanti kita akan melakukan beberapa penyesuaian dalam lapangan. Ya, karena kalau ini diterapkan secara total, theoretical, very theoretical. Very theoretical, kalau kamu terapkan di praktek, maka biasanya jadi salah. Ya, jadi salah. Tetapi secara ilmu, dia nggak pernah salah. Ya, dia secara logika nggak pernah salah. Ya, yang berbeda adalah memang antara actual dan theoretical ada sedikit perbedaan. Oke. Nah, jadi setelah tahu ini, kita harus tahu ada total cost, ada procurement cost, ada carrying cost. Jangan lupa kita harus tahu demand, demand. Demand adalah unknown demand atau usage. Bisa juga usage. Kalau Anda ngelihatnya di, kan gini ya, kalau pabrik tuh, dalam sebuah pabrik itu ada input, ada proses, ada output. Kalau kamu ngelihatnya di input, ya, maka kamu pasti ngomongnya demand, ya, demand. Tapi kalau kamu ngelihatnya di proses, input, proses, output, di proses, kamu pasti ngelihatnya usage, ya, usage-nya berapa, penggunaannya per hari berapa, per bulan produksinya berapa, nah itu kamu lihat di tengah. Tapi kalau kamu lihat dari gudang bahan baku, ya, input, maka demand, permintaan pabrik itu sebanyak apa per harinya atau per bulannya, ya, of the item. Kemudian kita harus nanti tahu Q. Q adalah quantity on its order place atau lot size, ya. Berapa besar quantity setiap order yang kita berikan. Nah, ini yang sebenarnya nanti kita pengen dapatkan adalah Q. Tetapi yang lebih tepat lagi kita akan dapatkan QO, optimal lot size. Yang namanya yang lebih apa? Yang lebih sering orang pakai sebenarnya bukan QO tapi EOQ, economic order quantity. Ya, economic order quantity itu nama lain daripada QO. Q adalah quantity each order place. Itu namanya lot size. Ya. Oke, gimana sih rumusnya? Nah, ini gambar juga ada sedikit salah, yaitu gambar paling kiri ya. Gambar paling kiri harusnya sejajar dengan, kan ada bidang yang miring ya, ada garis yang miring menurun ya, linear turun itu. Nah, itu harusnya sejajar semuanya, sama. Ya, tingginya sama. Nah, ini cara menjelaskannya gini. Maka di bawahnya ada idealized inventory system. Idealized itu yang ideal, yang theoretical, ya. Waktu pertama kali kamu sebentar. Kalau saya pakai kursor saya kelihatan nggak sih? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Kursornya kelihatan ya. Nah gini. Jadi Anda bayangkan Anda di sebuah pabrik ya, di sebuah pabrik Anda bayangkan. Terus kemudian Anda ngitung dalam sebuah rumus. Ada satu rumus ya yang nanti mendapatkan QO. QO itu berapa? Ada rumusnya pakai akar. Nanti deh kita belajarnya nanti. Begitu kita dapat angka misalnya 10 gitu ya. Misalnya 10. Maka kamu bisa gambarkan dalam satu inventory system yang idealized ya. Nah, ini ada yang lupa saya tulis. Yang sumbu X ini adalah time. Sumbu X-nya time, waktu. Ya. Sedangkan sumbu Y-nya itu adalah quantity. Entah itu kilogram, ya, entah itu meter, entah itu pokoknya quantity. Ya. Jadi pada waktu ke 0, kalau titik yang saya pakai kursor ini, kursor saya menunjuk pada titik 0, maka kita isi barang. Itu namanya replenishment. Dalam satu waktu dia naik setinggi yang sebelah kanan ini. Ini adalah salah ini ya. Ini miringnya salah. Harusnya setinggi ini. Ya. Itu yang namanya EOQ atau QO. Ya, Q optimal.
ya. Nah, kemudian dalam waktu yang berbeda ya, sebentar. Ini kan tadi waktunya waktu 0. Kan ada waktu 1, waktu 2, waktu 3, waktu N segala macam ya. Ya. Pada waktu tertentu, waktu lebih daripada 0, ya, barang itu dipakai. Barangnya, anggap ini barang A, ya. Barang A dipakai, diproduksi. Nah, maka jumlahnya akan, kan quantity yang sebelah kiri. Maka jumlahnya kalau perharinya sama, ingat ya, ada asumsi itu. Ada asumsi. Kalau perharinya dipakainya sama, ya, persatuan waktunya itu sama, maka dia akan turun linear seperti begitu. Benar ya? Benar nggak? Dia akan turun kalau perharinya sama. Saya ngelihatnya yang kedua aja ya, yang kedua, yang bukit. Saya bilang satu ini ada satu bukit. Ini bukit yang kedua aja. Kita lihat. Nah, di bukit kedua turun sampai titik 0. Ya. Ada syaratnya, dipakainya dalam satu hari sama. Ya. Kalau dipakainya nggak sama, gambarnya gimana kira-kira? Kadang banyak, kadang sedikit, kadang banyak, kadang sedikit. Kemiringannya beda-beda ya, Pak, untuk yang constant usage rate-nya. Yang benar bergelombang. Yang benar bergelombang. Kalau tadi siapa yang perempuan yang jawab? Yang perempuan tadi saya siapa? Anjani, Pak. Siapa? Anjani. Oke. Yang kamu maksud itu kemiringannya, itu namanya slope ya. Slope-nya berbeda. Iya, Kadang, Pak. kadang curam, kadang landai, ya. Iya, Nah, Pak. kalau itu, Anjani ya, itu dipakai perharinya sama sebenarnya. Segini. Gini keterangannya. Tadi kalau bergelombang, yang laki tadi jawab tuh benar. Siapa yang laki tadi yang jawab? Yang jawab gelombang siapa tadi? Salman. Nah, ini dua-duanya saya hargai ya. Maksudnya Salman udah benar. Ya ternyata kalau dipakainya banyak sedikit. Nah itu pasti bergelombang. Tapi kalau dipakai, kalau yang Anjani mau jawab tadi katanya slope-nya berbeda. Slope-nya tuh makin curam. Nah, dia itu artinya gini. Artinya dia dipakainya lebih banyak. Dipakainya lebih banyak tapi konstan, gitu loh. Bukan terus besoknya baliknya banyak lagi. Tadi kan kalau Salman bilang kan dia udah benar jawab pertanyaan saya. Kadang hari ini banyak, besok sedikit, mana-mana itu pasti gelombang. Ya, tapi kalau yang Anjani maksud dia slope-nya lebih curam, ya lebih curam, artinya dipakainya lebih banyak tapi konstan. Oh. Ngerti nggak? Ngerti, Pak. Berarti walaupun kemiringannya berubah, tapi yang penting dia tetap berupa linear ya, Pak? Bukan linear, dia konstan. Yang tadinya misalnya sehari 10, kemudian tiba-tiba sehari 20, maka dia miringnya lebih tajam. Oh, oke, Pak. Tapi sama, dia konstan. Jangan tiba-tiba nanti balik lagi 10. Kalau balik 10 nanti jawabannya jadi jawabannya Salman. Apa namanya, nggak rata gitu ya, bergelombang. Ya, ngerti ya? Ngerti, Pak. Nah, ini namanya modeling nih, makanya saya ajarin pelan-pelan kalian supaya mengerti modeling. Modeling orang, kalau orang TI modelingnya pasti modeling matematik, pemodelan nama lainnya, ya. Kalau orang fashion bilang pemodelan, berarti dia harus ada pragawati mempergunakan baju. Makanya dia harus tinggi-tinggi. Kenapa? Supaya bajunya kelihatan menjurai dengan baik. Ya, kalau modelnya orang arsitek kalau bilang model, dia pakai maket atau sekarang pakai CAD/CAM, pakai gambar. Maket, ya, maket tahu ya, digambar gitu, gambar rumah. Bukan gambar saja, tetapi dibentuk sebagai rumah gitu. Tapi kalau orang TI mirip dengan teman-teman sains atau sama dengan orang ekonomi, itu modelnya adalah model matematik kebanyakan, walaupun nanti ada juga modelnya non matematik. Nah, kalau matematik kamu harus bisa membayangkan. Makanya saya tadi bilang matematika itu kalau saya juluki banyak angka dan sebenarnya seolah-olah konkret, tapi sebenarnya membutuhkan imajinasi. Dia paling tidak konkret sebenarnya, ya, paling banyak asumsi sebenarnya, ya, sehingga harus ada imajinasinya baru Anda bisa menikmati matematika. Nah, satunya udah. Nah, itu adalah semuanya asumsi. Kalau saya anggap kelemahan, ya benar kelemahan. Jadi theoretical tuh terlampau ada kelemahannya karena semuanya terlampau diasumsikan. Jadi diasumsikan dipakainya sama tiap hari. Nah, pertanyaan saya satu lagi. Siapa aja yang jawab terserah.
Kalau barangnya tidak jadi dipakai, diem aja, tidak dipakai, gambarnya gimana? Horizontal, Pak. Hah? Horizontal. Garis, jadi garis gini ya. Jadi tidak ada turun sama sekali. Ya, dia kalau dipakainya lebih sedikit kan dia naik gitu. Kalau dipakai lebih sedikit, ya. Ya kalau lebih banyak dia akan curam. Landai sama sekali tidak dipakai dia lurus. Ya kan? Gitu. Kalau dalam keadaan udah diisi barang tidak dipakai oleh produksi tapi datang lagi barang. Barang yang dipesan yang disebutnya on order, bukan on hand. Kalau yang ini sekarang on hand nih, on hand ada barang yang posisinya ada di gudang. Tapi ada on order. On order tuh yang dipesan kemudian datang. Ya. Kalau nggak dipakai aja lurus begini kan? Ya, disebutnya apa? Horizontal ya. Ya. Kalau kemudian datang lagi barangnya tidak diproduksi kemudian datang. Gambarnya gimana? Naik ke Naik ke atas gini. Ya. Gitu. Ngerti semua nggak? Everybody, ngerti ya? Nah, ini namanya modeling. Jadi Anda harus bisa memindahkan hayalan Anda itu dalam bentuk gambar dan angka. Matematik ini sebenarnya matematik sih. Ya, walaupun dibantu dengan gambar, ya. Nah, cuman ini sifatnya sangat asumtif. Kenapa? Karena seolah-olah pabrik kita ini yang kita coba bantu kan orang TI kan membantu para manajer, para direktur untuk bisa mengetahui perilaku barang yang didatang dan barang yang diproduksi. Nah, ini kita terpaksa memberikan sesuatu yang sifatnya asumsi. Jadi kalau kalian pakai perharinya itu sama, maka gambarnya seperti begini. Nanti begitu nol, kita isi lagi pas nol. Ya, wah itu asumsinya hebat banget. Kalau kita punya tokonya sebelah, yang supply kita toko sebelah sih enak, tinggal teriak aja, "Oi, datang barangnya!" Ya, langsung datang barangnya. Ya. Nah, sebenarnya sih nanti ada satu cara. Ya, kalau ini masih sangat asumtif. Terus begitu. Ya. Nah, kemudian nanti ada selain ini namanya constant usage rate. Jadi rumus yang kita mau maksud nanti keluar, QO sama dengan akar apa gitu. Ya, akar 2 kali D dikali, kalau saya ingatnya H ya, H-nya di bawah. 2 kali D kali purchasing cost, kemudian dibagi dengan holding cost. Holding cost-nya apa? Carrying cost ya, C. Nah, itu akar. Nanti dapatnya itu. Ya, itu dengan berbagai asumsi. Salah satu asumsinya adalah constant usage rate, kemudian average inventory, ya, gitu. Nah, mari kita lihat contohnya. Nah, ini kan tadi ini ya. Nah, contohnya gini. Ini belum contoh. Yang di atas dicoba diolah dulu datanya. Annual procurement cost. Jadi 1 tahun sekali kita punya cost ya secara procurement, secara pembelian adalah PC D bagi Q. D bagi Q itu gini artinya. D itu adalah demand, Q adalah quantity on each order place, lot size. Ya, D bagi Q dikali dengan PC. PC itu adalah procurement cost. Ya. Nah, ini setiap tahunnya adalah begitu. Ya, kemudian annual kita anggap annual dulu setahun ya, karena bawahnya time kan. Annual carrying cost itu adalah CC adalah carrying cost tadi atau holding cost dikali dengan Q per 2. Maka ada asumsi, lihat gambar ini ada namanya average inventory. Average inventory-nya itu dianggap begini. Setiap kali kamu datang ke pabrik kita nih, terus kemudian kita lihat gudang raw materials, itu kira-kira selalu posisinya pada posisi setengah. Nah, itu asumsinya. Ya, asumsinya berat juga. Sebenarnya dalam kenyataan kan nggak seperti itu. Ya, setiap kita lihat ada setengah. Nanti siang kita lihat lagi ada setengah. Besok atau 2 hari lagi kita lihat lagi ada setengah juga. Nah, makanya ada average inventory setengah, maka rumusnya jadi Q per 2, annual carrying cost. Ya, banyak sekali asumsinya. Terpaksa kita melakukan asumsi supaya nanti keluar rumus. Habis itu baru kita kembangkan menjadi lebih realistis. Nah, maksudnya gitu, ya. Nah, or total equation can be written as TC, total cost, adalah kita tambah annual procurement cost ditambah annual carrying cost. Nah, itu namanya TC, namanya total cost. Mana TC? TC itu yang gambarnya ini. Yang gambarnya ini TC itu ya, TC ya, total cost. Nah, total cost adalah PCD bagi Q tambah CC Q per 2.
Nah, sekarang kita ambil example. Example-nya kita punya procurement cost $10 per order. Jadi sekali order kita bayar $10. Ya. Kemudian sisinya carrying cost-nya setelah dihitung, biasanya orang accounting yang bantu kita ngitung, kita dapat per unit per year itu adalah 0,2 per unit per year. Ingat satuannya harus benar. Ya, per unit per year. Jadi ada yang per order, ada yang per unit per year. Satuannya beda, walaupun sama-sama dolar. Kemudian kita punya demand, dalam demand-nya annual nih. Ini lupa ditulis. Annual demand-nya adalah 10.000 unit. Ini lupa ditulis, ya. Annual. Nah, kalau lebih baik saya tulis per year ya. Atau nanti soalnya salah ngerti. Atau annual, ya. Kemudian kita gede lagi dulu. If we order 2,000 unit at a time, ya, if we order 2,000 unit at a time sekali waktu, then from equation, ini anggaplah ya 2.000 dulu, from equation we obtain $10 dikali 10.000 itu adalah D, ya, demand. Terus kemudian tadi 2.000 apa? 2.000 itu adalah CQ, bukan QO ya, Q adalah 2.000 ditambah 0,2 itu adalah tadi cost, holding cost atau carrying cost ya. Carrying cost 0,2 per year per apa, dia nggak tulis satuannya. Dikali 2.000 adalah CQ tadi, dibagi 2, maka total cost-nya adalah 250. Nah, ini untuk latihan aja, itulah namanya total cost. Tapi untuk selanjutnya kita jarang nih pakai rumus ini. Jarang. Total cost jarang kita ditanya. Kita lebih sering nanti pingin dapat Q0. Ya, Q0. Q0 tuh ini, optimal lot size, kita pengen tahu. Nah, ini baru kita pakai sedikit kalkulus. Ya, kalkulus kita pakai. Jadi the objective is to determine the particular value of Q that will minimize the total cost equation. Ya, the minimum value on the TC curve occurs at a point where the curve zero slope. Nah, ini cara berpikir matematik juga. Zero slope. Ya. Differential calculus that the first derivative of mathematical function give the slope. Ya, instantaneous rate of change of the function. Ya, at a particular point. Ya. Oke, saya yakin kalian pada belajar nih kalkulus ya. Jadi detailnya kalian yang ngerti lah. Nah, in our case we are hunting the point ya, where the slope is zero. Slope-nya harus zero. Our approach then is to take the first derivative of total equation. Nah, total equation tadi kita turunkan, makanya ada D kecil ya. Kurung TC, DQ dan sebagainya menjadi minus PC, ya kalian lagi belajar tuh kalkulus, D slash Q2 plus CC slash 2 equal to 0. Nah, gimana Q0-nya? Akhirnya kita dapat satu Q0, itu adalah akar. Ya, ini letter matematik saya jelek ya. Q0 sama dengan akar 2 kali PC kali D, PC ya, ingat ya. PC itu adalah procurement cost dikali demand dibagi sisi. Ya. Apa tuh sisi? Sisi adalah carrying cost atau holding cost. Maka kalau kita lihat tadi contoh soal tadi, maka kita substituting example, kita masukkan angkanya semua, kita dapat 1.000 unit. Sampai sini ada yang nanya nggak? Ada yang nanya nggak? Soalnya yang lebih sering ditanya adalah QO, bukan total cost. QO atau Q0 ya. Nama lainnya adalah economic order quantity. Nah, sekarang saya tanya, si 1.000 itu yang mana? Rupanya si 1.000 itu yang ini. Nah, ini, yang 1.000 itu yang tinggi-tinggi. Makanya tadi saya bilang gambar saya salah yang paling kiri. Yang paling kiri itu salah. Jadi semua harusnya sejajar 1.000. Nah, yang 1.000 itu kuantitinya sekali pesan 1.000 gitu loh. Sekali pesan 1.000. Ya, kemudian dipakai nanti 0.
Begitu 0 diisi lagi. Pakai lagi 1000. Nah, sekarang saya mau tanya kepada kalian. Ada berapa kalau gini, ini saya anggap bukit ya. Akan ada berapa bukit? Kalau lihat soalnya. Akan ada berapa pesan? Berapa tadi? Apa bagi apa? Ya, oke. Jadi gambarnya nanti kalau Anda ada soal seperti gini, Anda suruh gambar, ada pertanyaan, ada berapa bukit atau ada berapa kali pesan, ya? Pesan dan datang ya, pesan langsung datang tuh, ya, namanya replenishment. Nah, itu akan ada 10. Betul. Karena 10.000 bagi 1.000. Nangkap semua? Nah, bisa ya? Ya, ini masih agak sedikit banyak asumsi, cuman Anda sudah bisa saya bantu buka pikiran Anda. Oh, ternyata yang namanya inventory itu kayak begini. Juni, silakan Juni, mau nanya apa? Izin nanya, Pak, kalau tadi replenishment-nya kan 10, kalau yang penurunan sampai nolnya itu juga 10 kah atau dihitung 9, Pak? Sebentar, saya agak lupa dengan angkamu. Angka yang kamu tanya tuh yang mana? 10, yang mana? 10.000? 10.000 bagi 1.000. 10.000 bagi 1.000. Maka akan ada 10 gunung atau 10 bukit ya, betul ya? Yang turun juga 10 ya? 9 dengan, karena ada yang nempel. Bentar, ada yang nempel dengan garis itu. Itu udah dianggap 1 tuh, Juni. Ya, itu udah dianggap 1. Jadi kamu akan ngelihat seolah-olah ada 9, tapi sebenarnya 10 karena 10 kali pesan, 10 kali naik kita, 10 kali naik ya. Jadi naik sekali pesan itu replenishment 1 ya, habis. Pesan lagi. Nah, itu kedua gitu. Ya. Jadi ada yang nempel dengan sumbu Y-nya. Ya, ada yang nempel dengan sumbu Y itu udah dianggap nomor 1. Gitu kira-kira Juni. Oke, Pak, terima kasih. Ada pertanyaan lain? Ya, ini saya ingat saya nanya sama profesor saya saat saya ambil S2. Saya bilang gini, saya kan bikin tesisnya adalah Decision Support System in Inventory Control, itu judulnya. Ya, saya di Sydney, New South Wales. Profesor Kerr, profesor saya tanya, Prof, boleh nggak saya pakai rumus sederhana aja seperti ini? Tapi saya ingin menekankan pada Decision Support System-nya, saya bilang gitu. Ada satu ilmu manajemen lah. Saya tuh S2 saya industrial management ya. S3 saya balik lagi ke teknik industri. Nah, jadi Prof Kerr jawab, Oke, decision support system is a management things. Ya, itu adalah bagaimana kamu bisa melakukan support untuk manajemen dan sebagainya. Jadi kerja kita sebenarnya kayak orang TI juga sih ya. Jadi merancang satu sistem supaya si manajer itu bisa memutuskan dengan mudah. Ya, walaupun ini dunia manajemen ya, industrial management saya ngambilnya. Nah, kemudian Prof Kerr bilang, nggak apa-apa kamu pakai yang sederhana. Saya ingat dia bilang gitu. Ini saya pakai yang kayak gini, sederhana banget, banyak asumsi. Dia bilang gini, apapun juga, bukunya Levin, saya ingat ya, buku pegangannya itu Levin. Jadi kalau kita ke perpustakaan di New South Wales tuh puas banget ya, di lantai 7 itu kita cari buku Levin, kita belajar betul di situ langsung ngerti banget. Nah, dia bilang begini, ini adalah starting point, saya ingat kata-kata dia, starting point. Jadi untuk belajar inventory, kita perlu sesuatu yang sangat sederhana dulu, ya, karena inventory itu ruwet banget dia bilang. Kalau yang ruwet tuh kita pelajarin, maka kamu nggak akan dapat apa-apa. Secara keilmuan kamu nggak dapat makna apa-apa. Tapi kalau kamu sederhanakan pada starting point ini, maka kamu pelan-pelan kamu akan bisa mendapatkan sesuatu yang makin lama makin kompleks, gitu loh. Nah, untuk kuliah ini, untuk kuliah PTI ini, saya tidak akan ngajar yang kompleks, ya. Tapi saya akan sedikit kasih beberapa clue. Begini, sebenarnya kita ya, kalau Anda lihat ya, ini berisiko banget. Ya, ini berisiko banget dalam kenyataannya. Artinya, replenishment-nya itu harus satu waktu, isi, tanpa aba-aba nih. Tanpa aba-aba, begitu habis, seolah-olah supplier udah tahu harus ngisi lagi. Benar nggak kayak gitu? Ya, nggak ada aba-aba nih. Terus kita pakai pada satu titik tertentu, si supplier tahu,
Oh ya udah mau habis ya? Ya udah pada hari habis pas 0 saya akan kirim lagi gitu kan. Benar nggak? Jose, kamu panggilnya Jose atau Jose? Jose Putra. Jose, Pak. Jose. Benar nggak Jose? Kalau lihat gambar ini istimewa banget nih di lapangannya hebat banget. Jadi si supplier kita harus tahu betul pas habis dia isi lagi. Ya benar ya, pas 0 tuh loh. Benar nggak Jose? Betul, tapi ini masih asumsi kan, Pak? Nah, asumsi. Nah, makanya saya mau kasih tahu sedikit realistis. Gimana supaya realistis? Nah, rupanya yang realistis itu kita harus punya ROP. Ya, ROP. Gambarnya nggak ada di sini ya, tapi nanti coba Anda bayangkan dari gambar ini. ROP itu adalah disebutnya reorder point. Ingat ya, namanya reorder point. Apa tuh reorder point? Reorder point itu adalah justru aba-abanya dari kami, dari kita, dari bukan dari supplier tapi dari manufacturer. Ya, manufacturer ada producer, itu tahu kapan harus pesan kembali. Nah, gitu loh. Reorder point. Gimana cari reorder point? Mudah. Cari reorder point tuh kita tanya sama si customer, sama si supplier kita. Ini supplier A ya. Saya supplier A. Kamu tuh kalau saya pesan sekarang, datangnya kapan? Gitu. Nah, itu namanya lead time. Ingat ya, itu namanya lead time. Kalau saya pesan sekarang, kapan kamu datangnya? 3 hari, Pak. Benar? Jangan meleset ya. Soalnya kalau meleset saya jadi salah hitung. Ya. Oke, Pak, saya sanggup. Bapak pesan hari ini, 3 hari kemudian saya akan datang. Nah, caranya setelah kita dapat data dari si supplier 3 hari, kamu lihat kursor saya ya. Di kursor yang paling bawah ini, ya, ini ya misalnya, kamu mundurin 3 hari. Ini kan di sebenarnya hari ini, hari ke-7, hari ke-8, hari ke-9 kan ya, gitu ya. Kamu mundurin 3 hari ke kiri, kemudian kamu tarik ke atas. Kamu tarik ke atas, mentok di garis miring kan? Mentok di garis miringnya, terus kamu refleksikan ke sebelah kiri. Nah, itu ROP. Ngerti nggak? Saya nanyanya ke Jose dulu aja deh. Harusnya kalau Jose bilang iya, yang lain harus ngerti ya. Betul, Pak. Jose. Jadi kalau saya udah dapat dari supplier 3 hari, maka saya akan mundurin 3 hari dari ujung 0 ini, ya. Itu 3 hari. Kemudian saya tarik ke atas, tepat pada yang dia miring itu. Kemudian saya refleksikan ke sebelah kiri. Nah, sebelah kiri itu nanti jadinya quantity, benar nggak? Kan sebelah kiri quantity kan? Nah, betul. Artinya ROP-nya itu quantity satuannya. Pada quantity sekian, saya harus pesan lagi. Ngerti? Ngerti nggak? Tapi kalau gitu, bukannya biasanya harus ada margin gitu nggak, Pak? Kayak misalkan, buat kalau misalkan terjadi apa-apa. Oh, saya ngerti. Maksud kamu margin itu safety stock. Safety stock itu artinya bumper kayak mobil tuh ada bumpernya. Buffer. Namanya bisa buffer, bisa namanya bumper, bisa namanya safety stock. Nah, kalau mau kayak gitu, Jose, itu paling bawah nanti kamu kasih. Nih, paling bawah saya kasih gambarnya. Di bawah ini kamu bikin lagi nih ke bawah sedikit. Nah, itu ada bumper. Jadi nanti dia naiknya dia turun naiknya di atas garis itu. Garis itu garis bumper aja, hanya jaga-jaga. Kalau sampai terjadi misalnya contohnya slope-nya tiba-tiba lebih cepat atau si supplier supplier nggak taat waktu, bilangnya 3 hari ternyata 4 hari gitu kan ya, gitu sih. Nah makanya nanti dia akan kita pakai itu safety stock-nya nanti paling bawah. Gimana cara ngitung safety stock? Ada caranya sendiri ya, pakai statistik, pakai confidence level ya, pakai data historical, akhirnya kita dapat safety stock-nya berapa di bawah. Cuma kalau kita punya safety stock, kita sebenarnya mempertinggi apa tuh, Jose? Kalau kita punya safety stock, dia diem aja barangnya, sering nggak dipakai tuh. Kalau nggak ada kejadian apa-apa, dia diem aja. Apa resikonya? Barang jadi numpuk, terus kayak yang di safety stock-nya bisa jadi kayak rusak juga ya, Pak? Iya. Sama movement-nya jadi susah. Ya betul. Pabrik penuh. Holding cost atau carrying cost sudah pasti naik ya. Dimarahin kita sama orang accounting ya, orang accounting ngomel-ngomel kita tuh kalau kita bikin gitu ya. Tapi biasanya kita negonya gini, orang keuangan, orang accounting, kalian harus rela ya, kalau enggak nanti
shortage gitu loh. Kalau shortage nanti kita kehilangan konsumen gitu kan. Paling negonya gitu ya. Nanti orang accounting akan ngitung lagi, boleh tapi jangan banyak-banyak karena cost of money itu tinggi. Ya kan? Cost of money. Bunga bank. Nah, kalau mau sekarang lagi pandemi, bunga bank rendah nih. Gitu kan? Gitu. Ngerti kan? Nah, jadi saya ajarin bisnis dikit nih. Kalau enggak rumus ini jadi mati ya. Kalau saya nggak ajarin bisnisnya, kalian apa sih ini gitu ya? Nggak seru banget nih gambar kayak gini nih. Nggak ada ininya. Ya, nggak ada ya. Diniar Vina, ngerti nggak apa yang saya ngomong? Ya, ngerti ya? Ngerti. Iya, jadi supaya bisa ada rasa gitu, saya cerita bisnisnya dalam sebenarnya gitu, ya. Nah, apa yang sering terjadi? Oke, jadi Yose ini nanyanya hebat juga, dia nanya safety stock itu padahal pelajaran kalau saya ngajar inventory itu hari ketiga itu, maksudnya pertemuan ketiga, ya. Dia udah nanya yang ke sana safety stock. Nah, sekarang saya sedikit aja untuk nggak usah safety stock dulu, tapi adalah ROP. Itulah ROP. Jadi ROP itu adalah sebenarnya tergantung dari lead time, ya, dari lead time. Jadi kalau lead time-nya 3 hari, dia kita mundurin ke atasnya ada rumusnya sederhana. Lead time-nya itu berarti kalau lead time-nya 3 hari, maka kita harus tahu per harinya berapa, ya kan? Per harinya dipakai berapa. Kita kaliin, kalau kita lihat gambar bisa kita lihat, akhirnya kita dapat ROP-nya berapa. Nah, ROP itu menggambarkan pada titik itu kita harus pesan lagi. Jangan kita meleset. Kalau kita lupa pesan itu, nanti si supplier datangnya terlambat. Ya kan? Nah, supplier sudah tahu bahwa dia akan isi pada jumlah yang sama. Kira-kira gitu. Ya, kita kira-kira jam 11 selesai ya. Jadi hari ini saya rasa nggak perlu full dulu. Supaya menyerap. Soalnya dia udah mulai ngotak nih kita ya. Kemarin-kemarin kayaknya gampang-gampang aja tuh rumus. Ya, rumusnya gampang-gampang aja. Kalau sekarang udah sedikit pakai logika matematika ya. Nah, kelompok inventory ini sebenarnya kita sudah mulai masuk ke control ya. Ingat ya, kalau dalam TI itu kita belajar design and control. Kalau yang kemarin masih banyak design ya, kita melakukan desain waktu, desain apa. Kalau ini adalah kita pakai control. Control itu sebenarnya dekat dengan manajemen. Ya, teman-teman manajemen juga belajar seperti ini ya. Dia belajar juga seperti ini. Cuman kalau mereka decide untuk memutuskan, kalau kita nanti membantu mereka untuk bisa mendesain dengan lebih baik. Nah, itu bedanya. Ya. Jadi kamu bisa dengan clear menjelaskan siapa dirimu sebagai industrial engineers dan siapa teman kita di manajemen yang ini. Mereka kalau dia tanya gini belajar, walaupun biasanya dalaman kita sih, kita belajar lebih dalam dibanding mereka. Ya, mereka dijadiin satu, nama kuliahnya adalah manajemen operasi. Apa aja dipelajarin di situ, digabung semua di situ, ya. Sehingga kalau kita manajemen operasi mereka tuh kita pilah-pilah jadi 6 semester kali, jadi 6 semester. Makanya kita tahu benar satu-satu, ya. Kalau mereka tahu di permukaan dan mereka lebih pakai dibanding mendesain. Kalau kita yang desain, ya. Ada pertanyaan lain nggak? Oke, sedikit aja. Oke, ini siapa nih? Angelica. Yuk, silakan apa nanyanya? Saya mau izin tanya Pak, kan tadi kalau misalnya ROP itu reorder point ya Pak. Saya mau nanya Pak, kalau misalnya di order point kan ada poin tertentu di mana kita harus pesan ulang barang itu lagi kan Pak. Kalau misalnya tiba-tiba kayak sehari berikutnya, jangka waktu berikutnya kita tadi pesannya nggak konstan, itu berpengaruh nggak Pak ke ROP-nya? Kayak tiba-tiba kita mau naikin gitu. Iya, benar. Ini penting. Jadi gini, rumus yang saya bawa ini kan rumus yang sangat idealistik ya. Di bawah ada tulisan itu, idealized inventory system. Sangat ideal, jadi sangat teoritik. Yang kamu tanya itu adalah lapangan, sesuatu yang sering terjadi di actual business ya. Jadi Angelica ini nanya begini, biasanya kita pesan 1000 nih ya, setiap isi 1000 ya, betul ya? Setiap isi 1000. Nah, terus kamu begitu udah ketemu ROP, kamu bilang, saya mau pesannya lebih dari 1000 deh, 1200, begitu? Benar nggak kira-kira, Angelica? Iya, Pak. Ya, boleh aja. Kalau dalam bisnis, dalam aktualnya bisa, boleh aja kamu lakukan itu, tapi jadi nggak sesuai lagi dengan rumus ini.
Maksudnya tidak sesuai lagi dengan rumus ini. Jadi kamu harus modified nanti, ya. Kamu harus modified. Jadi tiba-tiba nanti kalau gambarnya kamu nggak sama dengan ini, kamu naik sendirian tinggi lebih 200 unit lebih tinggi daripada yang biasanya, ya. Akibatnya rumus yang kamu pakai itu is not really nggak bisa berjalan secara benar. Yang kamu dapat QO sama dengan akar, ya kan? Yang mana tuh? Bentar. Nah, rumus ini jadi nggak benar-benar bisa berlaku kalau kamu tidak patuh pada apa yang tadinya harusnya 1000, kamu tahu 1200, ya boleh aja, tapi 1000 ini tidak bisa berlaku lagi. Gimana caranya? Salah satunya ya ikutin tesis saya yang S2, saya pakai DSS, Decision Support System. Nah, Decision Support System itu memperbolehkan rumus ini kita acak-acak, tapi dengan menghargai expertise. Nah, itu kalau orang manajemen gitu belajarnya, beda sama kita. Dia belajar tentang managers, bagaimana seorang manajer bekerja. Nah, saya mempelajari bagaimana seorang manajer bekerja dengan expertise tertentu. Ya, sehingga kita terapkan anggaplah semacam software, ya, semacam prosedur namanya Decision Support System, DSS. Sehingga waktu Angelika tanya, saya mau mesen 1200 besoknya. Jadi boleh. Kenapa? Karena udah ada decision support system. Ya, jadi kita tidak benar-benar ngikutin rumus ini. Nih, rumus ini nggak benar-benar kita jalankan. Rumus ini hanya sebagai awal aja. Habis itu kita pada decision support system. Decision support system ada rumusnya? Enggak, tidak ada rumusnya. Decision support system itu mengandalkan expertise dan experience daripada managers. Nah, itu kalau kamu mau ambil nanti S2-nya MM, boleh tuh, Decision Support System. Cuman kalau kamu mau ambil TI, S2-nya TI, kamu ngomong Decision Support System, mengerti juga, biasanya sama. Cuman saya saya dulu ngambilnya pada Industrial Management, ya. Jadi it's not really Industrial Engineering, tetapi industri yang basicnya adalah manajemen, ya. Banyak sih ilmu-ilmu TI-nya yang masuk ada di situ, sama aja. Jadi kalau kamu ambil S2-nya TI pun kamu bisa ngomong dengan pembimbingmu, saya pengen ngambil Decision Support System karena itu masih dalam taraf desain, ya, bukan decision juga. Ya kan, kalau orang manajemen lebih senang decide, dia harus putusin gitu. Sedangkan kalau kita bedanya, tunggu sebentar, saya desainin dulu, saya bikin supaya kamu bisa melakukan decision lebih cepat. Itu Angelika, ngerti ya? Paham, Pak. Makasih banyak, Pak. Ya. Ada lagi pertanyaan? Wih, banyak nanya. 2 orang. Siapa aja nih? Siapa yang nanya? 2 orang? 3 ada. Ya udah, 3 terakhir ya. 9, 10, 11. Nomor 9 siapa dulu nih? Ferdinand, siapa? Ya Pak, saya mau nanya, tapi saya mau nanya agak mundur dari yang sebelum hitung-hitungan Pak. Bentar, saya nyatat dulu ya. Yang nanya Ferdinand. Kedua siapa? Diniar. Benar. Siapa yang mau nanya tadi? Ada 3 soalnya namanya nggak masuk. Sebentar. Saya stop share. Rafli ya? Rafli, benar. Mau nanya? Ketiga saya. Rafli. Satu lagi siapa? Atau udah? Berarti hanya 2. Tadi ada 3 Pak. Ada Ferdinand, Diniar, sama Rafli Pak. Oh, Diniar juga ya? Diniar kamu mau nanya? Ya, Diniar Pak. Oke. 3 ini aja dulu ya untuk hari ini ya. Diniar, Vina. Oke. Ya, Ferdinand dulu. Siap. Ya, saya mau nanya tapi agak mundur ke sebelumnya Pak. Jadi tadi kita kan buat nentuin itu ada 2 cara gitu ya Pak. Tadi kita nentuin dulu berapa banyak barang yang mau kita pesan sekali order, berapa banyak juga kita berapa kali order dalam setahun, misalkan 3 yes. Pak. Yes. Nah, misalkan kita udah nentuin 2 hal tadi. Tapi terkadang kalau kita udah nentuin gitu, ada hal yang terjadi nggak sesuai rencana kita. Misalkan kita udah nentuin, tapi tiba-tiba peminatnya itu turun. Jadi kan kalau misalkan peminatnya turun, jadi barang yang udah kita hitung tadi, tapi tetap ngendok di inventory kita. Ya, itu masalah tuh. Terus? Nah, maksudnya gimana cara kita buat bisa ngatasin hal-hal yang tiba-tiba terjadi yang nggak sesuai rencana kita. Padahal kita udah hitung sebaik mungkin, tapi
Kayak gitu, Prof. Terima kasih, Prof. Pertanyaanmu juga lebih actual ya, lebih actual bisnis rather than theoretical. Kalau itu terjadi, gini, prinsipnya kita berbisnis dengan manusia ya, manusia dan manusia. Maka ada communication biasanya, ya. Communication is the first ya. Jadi obatnya tuh banyak adalah communication. Salah satu bentuk communication adalah negosiasi, ya, negotiation. Jadi kalau kita punya barang kebanyakan, akhirnya jadi kebanyakan kalau saya lihat ya, jadi numpuk. Gimana nyelesain masalah barang kebanyakan? Satu, harus kita lihat dulu. Ini udah kebanyakan, ternyata dia minatnya turun. Sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah satu, kepada si customer, kita bilang, oke, kalian turun ya, tetapi ini dalam negosiasi, tolong beritahu kami secepatnya jika kalian sudah bisa naik lagi. Karena kami sudah beli barang untuk kalian. Kan gitu, untuk customer. Dia harus tahu juga, ini adalah communication. Nah, dengan demikian ada bound, ada satu ikatan ya, satu ikatan sehingga customer kita tentu punya ada rasa ya. Kalau misalnya bisa diikat oleh kontrak sebelumnya itu jauh lebih baik ya, contracting. Kalau kontrak itu kan secara hukum ada resiko kalau dia menyalahi. Tapi seringkali tidak ada ya, kalau menurut saya di manufaktur seringkali tidak ada ya. Oke. Satu itu. Yang kedua, kita bisa ngomong secara internal ya, secara internal barang yang kita udah beli kebanyakan ini itu sebenarnya bisa juga dipakai untuk yang lain, umumnya bisa ya, karena dia seringkali tidak terlalu spesifik, jadi itu juga bisa dipakai oleh, misalnya tadi order A, order B juga bisa pakai. Artinya nanti kalau order B itu datang, kita nggak usah beli lagi barang ini gitu loh, karena barang ini sama. Nah, itu salah satu penyelesaian yang paling sering. Nah, tapi saya ngomong ini kalau barang kita disebutnya non-perishable. Non-perishable artinya tidak mudah rusak. Ya, barang-barang yang tahan lama, setahun, 2 tahun ditaruh di gudang kita oke-oke aja. Ya. Tetapi kalau barang kita adalah barang sayur, daging dan sebagainya, nah itu lain lagi ceritanya. Ya kan? Anda tahu nggak, ternyata yang namanya restoran itu pasti punya langganan yayasan yatim piatu semacam itu. Ya, karena restoran-restoran itu pasti kalau dia inventory, dia perishable, semua perishable kan, sayur, daging, apa segala macam. Bahkan sisa-sisa makanan, ya. Itu busuk besoknya, benar nggak? Oleh karena itu, dia pasti punya langganan, dia menyumbang dia. Ya, dia menyumbang, dia tiap hari dia kirim itu ke yayasan-yayasan itu atau ke bagian lain untuk dikonsum. Karena besok dia harus beli lagi yang fresh. Makanya restoran-restoran yang sifat bukan siap saji ya, kalau yang siap saji dia bisa udah lebih ngontrol. Ya, siap saji itu artinya apa disebutnya? Seperti, sorry nyebut merek, seperti McD, seperti KFC. Itu dia udah lebih ready, dia udah bisa lebih hitung karena menunya terbatas dan buangannya jadi agak sedikit. Tapi restoran-restoran yang sifatnya adalah a la carte, ya kalian kan sering jalan-jalan tuh ke kafe, ke mana-mana, a la carte. Kadang ada dipesan, kadang enggak, dan sebagainya, ya kan? Nah itu dia akan sumbangkan itu, makanya jadi mahal, benar nggak? Makanya kalian kalau pesan yang a la carte mahal karena kalian dibebanin biaya-biaya kelebihan. Nah biar tahu aja tuh. Ya, tapi kalau kalian belinya fast food, ya fast food tuh ya siap saji, mereka udah bisa ngitung, karena menunya terbatas itu aja. Sehingga dia udah tahu kelebihan, kalau ada kelebihannya sedikit. Ya. Begitu, Ferdinand, ya. Baik, terima kasih, Prof. Rafli, silakan Rafli. Ya, Prof, saya mau nanya yang tadi, yang grafik antara total cost, procurement cost, sama carrying cost, Prof. Itu kan berarti... Oke, kamu buka video deh. Oke. Nggak tahu wajahmu kayak apa. Oh, iya, Prof. Waduh, kamu lagi ngafe nih kayaknya. Enggak, Prof. Oh, background doang. Itu kan berarti titik potongnya itu sebagai EOQ cost, Prof. Saya buka dulu ya gambar yang kamu tanya ya. Bentar. Kayaknya ini ya. Baik. Salah saya kemarin saya sebentar ya. Sebentar ini kayaknya.
Kita lihat gambar aja ya, soalnya Rafli nanya gambar ya, lebih baik. Gambar ini atau yang mana? Atau yang ini? Yang tadi, Prof, sebelumnya. Nih, oke, siap. Gimana? Berarti titik potong yang procurement cost sama carrying cost itu sebagai OQ ya, Prof? Titik potongnya kalau kamu turunin ke bawah ke Q, banyak kan Q ya, Q. Nah, itu EQ. Kalau kamu tarik ke kiri, itu adalah optimal cost rupiah atau dolar. Kalau ya, gitu. Itu ada asumsinya nggak sih, cost yang Prof yang mendasari berlakunya EOQ itu, Prof? Kayak ada syarat-syaratnya nggak, Prof? Banyak. Apa gitu? Kalau kamu baca buku inventory awal ya, dari Levin itu ada buku-buku yang awal ya tentang EOQ, atau beberapa buku manajemen produksi yang lain. Dia kasih tahu bahwa EOQ itu punya beberapa asumsi. Nah, saya lihat ini. Asumsinya kelihatannya malah di sini. Ya, satu, dia itu usage-nya sama. Ya, kamu akan lihat ya usage-nya. Dianggapnya usage-nya per hari sama. Makanya slope-nya semua kembar. Benar nggak, Rafli? Ya, berarti per harinya sama. Nah, itu satu asumsi. Ya. Kemudian kedua, kalau tadi kita ngomong tentang ROP, lead time-nya pasti. Jadi kalau kita bilang, sekarang saya udah tinggal sekian, maka saya pesan. Saya tahu lead time kamu sekian, datang ya. Nah, lead time-nya pasti. Nah, itu asumsi. Padahal di Indonesia paling susah jaga janji orang. Ya, orang bilang lidah tidak bertulang, katanya gitu. Ya, alasannya macet. Ya, macet. Kan di jalan tol. Ya, jalan tol ada kecelakaan, Pak. Kita berapa jam ya gitu. Itu saya udah tahu banget ya, apal itu namanya. Ya. Tuh, kedua. Sebenarnya banyak, mungkin sekitar ada 5 atau 6 asumsi lain. Tapi saya nggak ingat satu-satu. Satu lagi apa ya misalnya? Lead time pasti, demand juga pasti. Nah, tadi makanya pertanyaannya Angelika nggak salah. Pak, gimana Pak kalau demand-nya nggak pasti, Pak? Itu naik malah tiba-tiba atau turun. Kalau turun si Ferdinand yang nanya tadi. Kalau yang naik, kalau yang naik Angelika. Berarti ya. Jadi Angelika orangnya optimis, kalau Ferdinand orangnya pesimis berarti. Kira-kira gitu. Kan udah saya jawab masing-masing tuh. Jadi kita nggak bisa pakai murni ini. Saya dulu waktu S2 saya katakan saya pakai dasar berpikir ini, tapi saya support dengan decision support system sehingga bisa actual bisnisnya bisa pakai. Gitu. Terima kasih, Prof. Ya, Diniar, ayo. Saya mau nanya, Prof, tapi ini mungkin agak kembali ke awal. Tadi inventory itu kan berfokus pada pengelolaan persediaan ya, Prof, bahwa kita tidak boleh menyimpan terlalu banyak atau terlalu sedikit dan seterusnya. Nah, pertanyaan saya, apakah baik atau tidaknya atau baik atau buruknya teknik inventory planning dan kontrol sebuah perusahaan bisa mempengaruhi produktivitas atau efisiensi produksi dari sebuah perusahaan atau pabrik. Dan apabila mempengaruhi, itu hubungannya seperti apa ya, Prof? Bagus banget ya. Terima kasih. Pertanyaanmu bagus ya untuk memotivasi ya. Saya kasih tahu aja ya, kalau kalian jadi PPIC manager ya di satu tempat, apalagi kalian punya semacam certification ya, namanya CPIM. Ya, CPIM itu Certificate of Production and Inventory Management ya. Anda bisa buka web, nanti Anda bisa ikut lah. 7 kali ujiannya kalau salah. 7 kali ujian. Itu Anda langsung salary-nya above 25 million a month. Ya. Kalau kalian jadi PPC manager, saya menyebutnya kawasan Asia lah ya. Asia Tenggara sampai Hong Kong lah. Saya punya teman lah di situ di Hong Kong. Kalian punya certification, kalian ngerti PPIC, salah satunya kerjanya kayak gini-ginian ya, kerjanya kayak ginian. Anda fresh graduate, artinya Anda bukan yang udah pengalaman di perusahaan-perusahaan, tapi Anda punya certification, ya tentu Anda punya bachelor ya. Anda digaji start 25 million Indonesia ya, 25 million Indonesia. Itu gimana pentingnya, gimana perusahaan begantungnya tuh sama inventory manager ya, atau PPIC manager. Kenapa demikian? Karena dia yang bisa merancang dan juga decision sekalian mungkin ya, dia rancang dari decision. Bagaimana perusahaan itu tidak terlampau banyak
menyimpan barang, tetapi jalan, ya. Ada dua hal yang belum saya jelaskan pada semua mahasiswa di sini. Jadi dia yang menjadi optimal itu sebenarnya karena dua hal. Satu, dia keep the inventory level low, keep the inventory level low, but increase atau hal lain adalah keep service level rendah. Itu yang disebut minimum aman. Indonesianya lebih rileks, kita katakan minimum aman. Jadi Anda menyimpan dengan tidak terlampau banyak barang-barang, sehingga perusahaan tidak terlampau terbeban dengan biaya-biaya holding cost terlampau tinggi, tetapi kamu punya service level itu more than 95%. Kamu bisa menservis customer kamu itu lebih dari 95%. Apa maksudnya? Artinya keterlambatannya itu lebih kecil dari kira-kira 5%. Dari 100% permintaan, kamu tetap ada keterlambatannya tidak lebih dari 5%. Wah, itu udah bagus banget. Ya, itu udah bagus banget. Jadi minimize inventory level, but maximize service level. Beda ya, inventory level dengan service level beda. Service level adalah pelayananmu terhadap customer. Kira-kira gitu. Itu jawabannya. Ya. Terima kasih, Prof. Nah, satu lagi ini sebagai penutup ya. Inventory system ini harus nyambung sama scheduling minggu depan kita ngomong ya, harus nyambung sama scheduling dulu, bahkan scheduling dulu baru inventory sebenarnya ya. Scheduling itu penjadwalannya seperti apa. Jadi kalau jadwalnya kacau, inventorinya lebih kacau lagi gitu loh. Nah, nanti minggu depan kita akan belajar scheduling ya, itu jadi satu semua. Nah, nanti inventory dan scheduling itu semuanya kita sebut sebagai PPIC, ya, PPIC atau Production Planning and Inventory Control, ya. Yang saya sebut itu kalau Anda jadi manajer itu, Anda akan dapat penghargaan yang tinggi sekali, masuk dalam penggambarannya dalam bentuk salary, ya, salary-nya sangat tinggi, ya. Itulah salah satu yang hari ini saya merasa udah bisa menyampaikan sesuatu yang apa ya, yang lebih membumi gitu ya, walaupun ini teoritis ya, karena saya udah bisa walaupun ini teoritis, saya bisa menyetarakan atau bisa cerita tentang actual bisnisnya seperti apa gitu ya, sehingga kalian juga lebih merasa, oh inilah ilmu TI nih, ilmu TI nggak main-main ya, kalau dia kalau dia meleset ruginya banyak, tapi sebaliknya kalau bisa diterapkan dengan baik untungnya banyak sekali. Nanti setelah inventory kita juga belajar MRP ya, MRP Material Requirement Planning. Nanti ada sedikit variasi ya. Kalau inventory control itu kayak seperti ini, kalau MRP dia lebih mantap nanti deh. Ya, lebih mantap. Lebih lagi nanti kita belajar lagi yang gaya Jepang. Nanti saya ajarin juga gaya Jepang itu yang namanya apa? Namanya Lean Manufacturing atau Toyota Production System. Dia punya juga sistem inventory control-nya. Dia bahkan zero inventory, ya. Kaget orang, apa tuh zero inventory? Zero inventory itu inventory-nya dibikin nol sama dia. Ya. Tidak ada safety stock. Tadi siapa yang nanya safety? Jose tadi itu. Ya, Jose bilang, nggak ada safety stock, no safety stock-nya. Berani tuh si Toyota. Tapi harus gimana? Ada ceritanya itu. Nah, itulah ilmunya kita. Nah, bidang ini dipelajarin di bidang, kalau di TI di bidangnya saya nih, ya. Kami menyebutnya sistem manufaktur. Ya. Ini udah didalaminnya sama ini, sampai luar dalam tuh kita dalaminnya ini. Itu sampai S3 juga ada ilmunya. Ya, S1, S2, S3. Nah, bidang kami di sini, ya. Jadi yang dalam kelompok ini saya, kemudian kedua Bu Inaki, mungkin udah diajarin Bu Inaki, kemudian Dr. Dendi Ishak, ya, Dr. Romadani, ya itu di bidang ini sama, ya. Kemudian Bu Ana udah diajarin sama Bu Ana, Bu Fauzia Dianawati, ya. Dari semua itu yang udah ngajar siapa? Belum ada ya? Karena kalian masih semester awal, ya. Nanti kalian ketemu tuh semua, ya. Nah itu ini saya, grup saya itu untuk mikirin hal-hal yang seperti ini.
Baik, kita tutup dulu ya. Udah hampir 11:30 dan ini mau Jumatan juga. Kita tutup dulu. Kuliah kita makin seru. Jadi makin minggu depan kita masuk ke scheduling. Nanti Anda akan makin banyak ingin tahu, oh gimana sih jalanin pabriknya. Ya, karena memang awalnya orang TI itu disebutnya adalah ahli pabrik, ya, insinyur pabrik itu ya orang TI. Tapi kemudian terus berkembang, sekarang kita beyond the factory. Ya, kalau kita lihat bidangnya Pak Ahmad Hidayatno, misalnya Prof. Ahmad Hidayatno, Prof. Dahyar, Prof. Isti, dia nggak ngomong lagi kayak gini. Ya, dia nggak ngomong lagi hanya pabrik. Dia udah ngomong lebih dari di luar pabrik. Kalau Prof. Ahmad Hidayatno, dia udah ngomong pabrik malah, bukan pabrik tapi publik. Publik itu misalnya MRT, ya, publik itu untuk kebutuhan masyarakat. Ya, policy, udah ngomong policy. Jadi TI itu berkembang kemana-mana. Tapi ilmu dasarnya yang saya ajarin ini, ilmu dasar TI yang paling. Makanya kalau bidang saya selalu cukup bangga ya kami katakan we are the backbone of industrial engineering. Kita backbone. Ya kalau orang tuh backbone, tulang belakangnya itu loh. Ya. Habis itu kalian boleh punya tangan, boleh punya kaki, punya apa terserah. Ya. Tapi backbone-nya adalah bidang sistem manufaktur. Baik, sampai ketemu lagi.